Halo teman-teman. Secara historis, Iran adalah tempat kelahiran Kekaisaran Persia, salah satu kerajaan paling kuat di dunia. Pada puncaknya, selama pemerintahan Cyrus Agung, itu mencakup area seluas sekitar 5,5 juta kilometer persegi. Jumlahnya tidak sebesar kerajaan Mongol atau kerajaan Inggris. Namun, pada saat itu, populasi dunia hanya sekitar 160 juta orang. Sekitar 50% dari mereka berada di bawah kekuasaan kerajaan Persia. Oleh karena itu, tidak mungkin mengambil daerah untuk membandingkan dengan kerajaan lain dalam hal kekuatan. Sama seperti Kekaisaran Persia, Iran juga mewarisi posisi geografis yang sangat istimewa. Di sebelah barat terbentang pegunungan Zagros yang tinggi, memisahkannya dari dataran negara Irak. Di sebelah utara terletak pegunungan Alborz, terpisah dari Laut Kaspia, arah termudah bagi Rusia untuk mendekati Iran. Pegunungan bersama-sama membentuk penghalang pertahanan alami di perbatasan. Selain itu, terletak di dekat pusat Iran adalah dua gurun besar, Dasht-e Kafir dan Dasht-e Lut, di mana iklimnya sangat keras, tidak dapat dihuni. Akan sengsara bagi setiap penjajah yang ingin maju melalui tanah ini. Untuk menunjukkan bagaimana Medan telah membantu Iran, kami akan meninjau perang tahun 1980. Irak melancarkan serangan skala penuh, dengan tujuan menggulingkan pemerintah revolusioner di Iran. Pada saat yang sama mencaplok tanah barat, banyak minyak. Dengan bantuan dari Uruguay dan Arab Saudi, Irak memiliki senjata dan peralatan yang lebih modern daripada Iran. Mereka pikir akan mudah untuk menghancurkan Iran dalam waktu singkat. Pada tahun-tahun awal perang, Irak merebut wilayah Khuzestan, tempat minyak dan gas Iran terkonsentrasi. Itu juga bagian paling datar dari Iran, berbatasan dengan Irak. Namun, saat melaju lebih jauh, ia menghadapi pegunungan tinggi dan disergap dan dicegat oleh pasukan Iran yang luar biasa. Setelah 2 tahun, Irak menemui jalan buntu, harus menarik pasukannya di dekat perbatasan pertahanan. Dan secara sepihak menyatakan gencatan senjata. Mereka ingin bernegosiasi untuk mengakhiri perang, dengan membayar ganti rugi kepada Iran 70 miliar dolar. Namun, Iran terlalu serakah, menuntut agar Irak membayar ganti rugi 150 miliar dolar. Pada saat yang sama, meminta Irak untuk menggantikan pemerintahan Saddam Hussein. Irak menolak dan Iran pada gilirannya mengirim penjajah. Begitu mengirim pasukan ke perbatasan, Iran langsung menemui kesulitan, karena sebagian besar penduduk Irak terkonsentrasi di dekat daerah perbatasan. Pada saat yang sama, persenjataan militer yang dibuat di Baghdad dan Basra, dapat dengan mudah dipasok pada waktunya, kepada tentara Irak. Di sisi lain, sejak tahun 1982, Amerika Serikat mulai membantu Irak, dengan memberikan bantuan keuangan dan intelijen. Pada saat yang sama, nyatakan dengan segala cara untuk tidak membiarkan Irak kalah dalam pertempuran. Sementara itu, selain keunggulan angka, Iran tidak ada yang lebih baik dari Irak. Persenjataan utama terletak cukup jauh dari depan. Setiap kali mereka membutuhkan perbekalan, mereka harus melalui perjalanan yang cukup berat, melewati pegunungan. Karena itu, seperti halnya Irak, Iran juga mengalami kebuntuan ketika menyerbu. Setelah 6 tahun pertempuran, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Dan hasilnya adalah dokumen yang ditandatangani. Dengan perbatasan tidak berubah dan tidak ada kompensasi yang dibayarkan. Iran tidak hanya memiliki medan yang mudah dipertahankan, sulit untuk diserang. Lokasinya juga diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Diperkirakan sekitar 10% minyak dunia dan 15% gas dunia. Ini telah terbukti. Sumber daya ini sebagian besar terkonsentrasi di barat daya. Ini memberikan kontribusi untuk Iran menjadi salah satu ekonomi terkuat di Timur Tengah, dan peringkat ke-26 di dunia. Dengan PDB 458,5 miliar dolar pada 2019. Namun, memiliki banyak sumber daya seperti pedang bermata dua. Ini membantu membawa berkah, tetapi juga membuat ekonomi negara tergantung. Sekitar lebih dari 80% ekspor Iran pada 2019 melibatkan minyak dan gas. Dan itu adalah sumber utama pendapatan anggaran negara. Selain memiliki sumber daya minyak yang penting, Iran juga merupakan negara yang menguasai Selat Hormuz, di Teluk Persia. Rute penting kapal tangker minyak di Timur Tengah. Setiap hari, lebih dari 20 juta barel minyak mentah diangkut melalui sini, menyumbang 30% dari total perdagangan global, dan 20% dari konsumsi minyak AS. Selain itu, minyak juga banyak dikapalkan ke negara-negara di Asia Timur, seperti Cina, Korea, dan Jepang. Secara teori, Iran dapat memblokir selat itu, sebagai tanggapan atas sanksi AS, atau negara lain manapun yang mengancamnya. Itu akan segera menimbulkan bencana bagi perekonomian dunia dan memicu perang. AS telah mengatakan bahwa jika Iran menutup selat, itu juga akan berperang dengan AS. Selain itu, ekonomi Iran bergantung pada minyak, dan melakukan hal itu akan menjadi tamparan di wajah. Sementara Selat Hormuz menjadikan Iran penting, itu juga menjadi kelemahan terbesarnya. Karena musuh manapun ingin memblokir pelarian Angkatan Laut Iran, mereka hanya perlu memblokir bagian tersempit selat itu.
Jadi segala sesuatu memiliki dua sisi. Masalahnya terletak pada bagaimana kita memanfaatkannya. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.